Nah, oke teman-teman kami sekalian, hari ini saya punya sebuah modul mesin cuci front loading. Ini adalah modul mesin cuci Daiwo kapasitas 7 kg dengan model DWD M8741. Nah, modul ini kondisinya mati total dan ini sudah saya keluarkan dari casingnya. Modul ini berbeda dengan modul mesin cuci pada umumnya. Jadi biasanya modul mesin cuci merek lain itu di bagian belakang selalu dicor dengan menggunakan silikon. Nah, namun ini tidak dicor sama sekali sehingga untuk membukanya menjadi lebih mudah. Kita tinggal menarik atau membuka lock-locknya di bagian sini. Kita buka locknya, itu sudah bisa kita keluarkan. Tidak perlu digerinda, tidak perlu dicongkel-congkel, ini sudah bisa kita keluarkan sendiri. Namun ada kelemahannya ya, kalau tidak dicor dengan menggunakan silikon, itu komponen-komponennya itu menjadi mudah korosi. Nah, oke, langkah awal kita lakukan cek fisik terlebih dahulu ya. Nah, ini di bagian elko utama, elko yang menghasilkan tegangan 300 volt, ini dikerikitin tikus, terlihat bekas gigi-gigi tikus di sini, guratan-guratannya. Kemudian elko yang 5 volt ini juga covernya hilang, dimakan tikus juga. Jadi dua elko ini kita ganti terlebih dahulu. Tujuannya apa? Nanti bila suatu saat error dan kita mau melakukan perbaikan, kita tahu ini kapasitasnya berapa, elkonya mikrofaradnya berapa. Kalau covernya hilang seperti ini kan kita tidak tahu nantinya. Nah, ini kita ganti dulu, ini yang kapasitas 2200 mikrofarad. Ini kita ganti dengan yang sama, jadi ukurannya kita ganti yang sama. Kemudian yang 400 volt itu juga kita ganti dengan ukuran yang sama, 400 volt 10 mikrofarad. Jadi ini kita ganti juga kedua-duanya. Nah, ini sudah kita pasang untuk elko yang 400 volt 10 mikrofarad, yaitu elko utamanya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ukur di bagian diodanya. Jadi dioda kiproknya kita ukur semuanya, karena ini kondisinya mati total. Berkemungkinan ada masalah di bagian power supply, bagian asimetiknya. Nah, ini 4 buah dioda ini kita ukur terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pengukuran, saya menemukan 2 buah dioda akhir setelah trafo. Ini saya curigai ada masalah karena kita bolak-balikkan probe multimeter ini menunjukkan nilai ya. Untuk dioda ini pengukurannya harus ada salah satu saja yang ada nilai. Kalau dibolak-balikkan ada nilai, itu patut kita curigai. Nah, untuk lebih meyakinkannya kita buka dulu diodanya, kita ukur di luar, karena kadang-kadang kalau kita ukur di PCB itu dipengaruhi nilai yang lain. Nah, ini diodanya, setelah kita ukur ternyata dia tidak ada masalah ya, diodanya kondisinya baik-baik saja. Nah, ini kita coba colokkan ke listrik, kemudian kita ukur di bagian elko utama 400 volt, itu belum ada tegangan. Jadi kalau 300 voltnya itu belum muncul, otomatis 5 volt dan 12 volt itu belum hadir di bagian output power supply-nya. Nah, kita akan melakukan pengecekan yang lain ya. Nah, teman-teman kami sekalian, ini yang perlu kalian cek itu di bagian elko utama itu harus ada 300 volt, ini 5 volt, di sini 12 volt, kemudian 5 volt di sini. Jadi itu asal muasalnya dari listrik 220 volt kemudian dirubah menjadi 300 volt DC, kemudian akan di step down kan lagi menjadi 12 volt dan 5 volt. Nah, saya iseng mencoba membuka trafonya, ini trafonya ya. Jadi ketika saya hidupkan itu ada suara berderi seperti ngeses kalau bahasa orang Jawanya ya. Setelah saya buka ternyata di bagian sini itu gosong kaki nomor satunya ya. Jadi berkemungkinan ini dia karena mungkin putus nyambung gitu ya, terhubung connect tidak connect gitu, sehingga terjadi percikan dan ini kaki nomor satunya itu gosong, korosi dan gosong. Nah, seperti ini ya. Jadi dia seperti colokan listrik, kalau terhubung, tidak terhubung itu kan dia panas.
Nah, saya coba cari pengganti, ternyata ini jumlah kakinya beda. Jadi kalau kalian mencari pengganti itu posisi kakinya harus sama ya. Ini ternyata berbeda, jadi akan saya akali. Nah, karena saya tidak memiliki stok pengganti trafonya, nah ini saya akali seperti ini teman-teman. Saya ambil potongan kaki dari sebuah resistor, ini saya masukkan ke dalam sini ya. Ini kaki resistornya. Jadi ini kaki resistor itu saya ambil kakinya saja. Ini saya masukkan ke dalam lubang sebagai pengganti kaki trafonya sampai ke belakang sini. Nah, kemudian saya solder di bagian sini. Nah, setelah saya solder itu kan trafo itu kan dia ada lilitannya ya, ada kabel lilitannya. Nah, kabelnya itu di bagian atas ini saya solder dengan kaki yang saya pasang ini. Nah, jadi lilitannya itu saya solder dengan kaki ini. Setelah saya solder kemudian saya tutup dengan menggunakan lem supaya lebih kuat. Nah, kaki resistor ini pengganti kaki trafo yang rusak. Jadi saya ambil dari kaki bekas resistor. Nah, saya masukkan ke sini kemudian saya solder. Nah, setelah saya melakukan ini, saya coba hidupkan. Nah, setelah itu kita colokkan ke listrik PLN 220, kemudian kita coba nyalakan PCB-nya. Kita putar knopnya dan ini sudah bisa menyala. Jadi untuk servis kali ini sudah berhasil. Ini muncul error karena tidak kita pasang pada bagian komponen-komponennya. Pada intinya mainboard ini sudah bisa kita gunakan. Nanti kita coba pasang dan kita tes run di mesin cucinya. Oke, semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.